Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Sebuah pilar besar berwarna putih tercecer, dan bersamaan dengan itu, beberapa saus kates yang tertidur lelap berputar-putar. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa tornado hijau terbuat dari air, dan meletus dengan cahaya hijau mencolok di atas danau. Air di sekitarnya tampak tertarik, tiba-tiba berubah menjadi pusaran air. Pengawal suci ke-10 tidak berhenti dan berhenti begitu saja, tetapi malah mengeluarkan desisan yang mengerikan. Dua lampu hijau berkelap-kelip di udara, dan kedua belati itu sekali lagi melambai, menghasilkan kilatan hijau saat tornado lain mengarah ke danau. Hasilnya adalah bencana. Di kejauhan, lusinan kilatan cahaya perak tiba-tiba melintas, bergegas ke pengawal suci ke-10 seperti sambaran petir perak. Api jiwa hijau di mata kerangka hijau berdenyut ke bawah, dan dengan gerakan cekatan, dia menghindari cahaya perak yang paling dekat dengannya. Segera, dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepada saus kates ini supremasi udaranya. Tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh gravitasi, sosok hijaunya membuat 9 lemparan di udara, lolos dari setiap serangan saus cat sejauh rambut. Dan lebih jauh lagi, itu hanya pada ketinggian 3 meter. Di tengah cahaya hijau yang lebat, saus cat yang dengan panik mengejar sosok hijau itu sudah di atas 100. Namun, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak daripada dia, dan bergerak dengan kecepatan seperti itu, mereka masih tidak dapat menangkap pengawal suci ke-10. Dalam kecepatan, pengawal suci ke-10 sangat percaya diri. Kecuali menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 yang bisa mengendalikan seluruh area, kecepatannya maksimal. Dengan tambahan gerakannya yang tidak terduga, dia sering berhasil menghindari serangan saus kates dengan sedikit, sambil perlahan-lahan semakin menjauh dari area mereka. Dia tidak pergi dengan kecepatan tinggi, tapi dia memikat sejumlah besar saus kates. Angin dan energi spiritual spasial yang mengalir di udara sangat ganas, menghamburkan dan menghancurkan kabut beracun rawa-rawa. Kemampuan saus kates untuk menghilangkan segala kotoran keluar dengan sempurna. Kabut beracun tidak memiliki kekuatan di depan mereka, dan setiap kali pengepungan mereka akan menguasai pengawal suci ke-10, dia menghancurkannya seperti sambaran petir hijau pada akhirnya. Para saus kates marah, ini adalah pertama kalinya mereka dihadapkan dengan provokasi seperti itu. Tetapi yang lebih penting, pelaku mereka lolos dari semua upaya pengepungan mereka. Lampu hijau redup beralih ke penerbangan yang stabil, akhirnya terbang lurus setelah terus-menerus menghindari serangan. Pada saat ini, kecepatan penuh pengawal suci ke-10 muncul. Hanya butuh sesaat baginya untuk membuat jarak antara dirinya dan saus kates yang mengejar. Dengan sapuan lampu hijau, dia menghilang dalam sekejap mata. Kelompok saus kates masih mengejarnya dengan panik, tetapi tidak berdaya ketika mereka melihat lampu hijau semakin jauh. Bagaimana itu ternyata sama seperti sore ini. Saus kates tidak bisa melolong, tapi niat membunuh yang menyebar dari mereka adalah nyata. Tanaman merambat di sekitarnya sekali lagi menjadi korban mereka. Setelah kehancuran terus-menerus, melihat bahwa mereka tidak dapat terus mengejar sosok hijau itu, mereka dengan pasrah kembali ke habitatnya. Kecepatan kembali mereka secara alami tidak akan secepat ketika mengejar musuh. Orang bisa melihat bahwa mayoritas terbang dengan kecepatan yang sangat rendah. Tapi tiba-tiba, dua rantai warna emas cerah muncul entah dari mana. Pemandangan keemasan yang lebat di udara itu mirip dengan kembang api yang cerah, dan di tengahnya, sebuah bayangan mengarah lurus ke belakang kelompok saus kates. Lebih dari 10 meter, bayangan itu memiliki penampilan yang tidak terbatas, tetapi begitu dia muncul, semua gas beracun di sekitarnya di rawa kesuraman tersebar, dan hanya cahaya suci dan murni yang tak berujung yang tersisa. Seolah-olah matahari telah turun ke tanah kematian ini, membersihkan semua kotoran di dalamnya. Sosok hijau yang turun dengan cepat berputar, seperti penggiling daging, menelan setidaknya selusin saus kates dalam cahaya kemasan. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Meskipun kekuatan serangan dari saus kates sangat bagus, persepsi mereka hanya rata-rata. Ketika mereka menemukan ada sesuatu yang salah, mereka sudah ditarik dalam masa itu. Segera, bola cahaya yang sangat besar meledak di langit, dan iluminasi di sekitarnya semakin cemerlang.
Sementara itu, kedua sosok itu jatuh ke samping secara bersamaan, menyebabkan dua ledakan berbunyi satu demi satu. Di satu sisi ada cahaya perak yang mencolok, dan di sisi lain, sebuah perisai besar, membawa 4 bongkahan kristal spasial. Di dalam cahaya perak mencolok itu, perisai itu berputar dengan kecepatan tinggi, melepaskan spiral perak berdiameter 10 meter. Saat itu menabrak area besar dari Souscates yang kembali, pancaran cahaya di sisi lain menjadi ketakutan. Warna emas cemerlang bercampur dengan petir ungu yang mengerikan, turun seperti sambaran petir raksasa, menabrak Souscat. Bola emas raksasa itu hanya butuh sekejap untuk menghancurkan salah satu Souscates lainnya, memadamkan energi hidupnya begitu saja. Tepat pada saat ini, Souscates di depan menunjukkan respon mereka, melakukan serangan balik gila-gilaan dengan semburan cahaya perak. Namun, saat ini, bola cahaya yang naik sebelumnya, akhirnya jatuh, menyambut Souscates yang kembali. Cahaya terang yang mencolok menjadi tanah utama, dan di tengah suara keras, tanah bergetar, tanaman merambat bergetar, dan Souscat tersebar ke segala arah oleh kekuatan seismik dari ledakan unsur yang intens. Hal ini menyebabkan situasi yang sangat khusus. Meteor besar yang jatuh itu menelan setidaknya 30 Souscat, memisahkan Souscates yang diserang secara mengejutkan sebelumnya dan yang datang untuk menyelamatkan dalam dua kelompok. Itu dengan sempurna membentuk blok sukses yang ditujukan pada sosok perak yang datang untuk menyelamatkan yang lain. Cahaya keperakan berkedip di langit berulang kali, sementara Long Hao Shen tiba dengan Arya Dewi Cahaya. Energi spiritualnya sudah terfokus ke tingkat terbesarnya, siluet emas besar membentuk ketergantungan terbesarnya. Setiap pukulannya didukung oleh penilaian Dewi Cahaya yang diturunkan, keberadaan yang mengerikan di luar imajinasi. Terperangkap lengah, Souscates hanya bisa mengandalkan elemen spasial untuk nyaris tidak melindungi diri mereka sendiri, dan masih belum mengidentifikasi semua musuh. Sosok biru dan merah muncul kali ini, meledak dengan serangan kuat dan kekuatan besar. Ketika Souscat yang terjerat dalam spiral emas akan terlempar, mereka akan tampak tertutup sepenuhnya dengan memar, membuat mereka menjadi sasaran yang sangat mudah. Setelah melepaskan serangan pertama mereka, Sima Xian dan Wang Yuanyuan masih tidak ragu-ragu, membiarkan seluruh kekuatan mereka keluar. Kompor spiritual Godly Purple Thunder yang menyatu digunakan bersama bola cahaya raksasa. Mengingat betapa mengerikannya kekuatan Sima Xian, ketika senjatanya akan berbenturan dengan lawan, mereka akan benar-benar tidak berdaya, bentrok dengan senjata seolah-olah tertarik padanya. Souscates menunjukkan kekuatan ofensif yang kuat, tetapi bola cahaya raksasa terlalu berlebihan. Itu adalah senjata tingkat legendaris, didukung oleh kemampuan meledak 3 kali lipat. Di depan kemampuan Cruz, mereka menjadi tidak mampu melawan, sementara merusak bola cahaya raksasa adalah hal yang mustahil bagi mereka. Kompor spiritual Godly Purple Thunder adalah pelengkap sempurna untuk Energetic Ball of Light karena semua yang tertangkap di dalam guntur ungu akan tercengang untuk sesaat. Bahkan jika Souscates adalah binatang ajaib dari peringkat ke-8, mengambil bola cahaya raksasa tidak mungkin, dan hanya bisa mengakibatkan tragedi bagi mereka. Aspek yang lebih mengerikan dari Souscates adalah komunitarianisme mereka. Tingkat teror dari binatang ajaib dari langkah ke-8 yang hidup sebagai sebuah kelompok sangat besar, tetapi secara individu, aspek mereka yang paling kuat tetap menjadi kekuatan ofensif mereka. Pertahanan dan teknik mereka hampir tidak ada, dan ketika disergap dengan serangan terhitung dari kelompok Long Hao Shen, hanya butuh beberapa saat untuk lebih dari selusin Souscates binasa. Namun, Yating melepaskan meteor cahaya tepat pada saat ini, mengakibatkan hilangnya lebih banyak lagi Souscat yang bergegas menuju ke arah mereka. Long Hao Shen, Sima Xian, dan Wang Yuanyuan menyala dalam warna emas, dari berbagi kerusakan yang datang dengan Soul Linking Chains. Bukan karena mereka benar-benar terluka oleh Souscates, tetapi diproduksi karena bentrokan dengan mereka. Jika mereka terkena serangan langsung dari Souscates, bahkan dengan perlindungan dari Dewi Cahaya, Long Hao Shen tidak akan tetap terluka. Menarik. Long Hao Shen berteriak keras, sementara cahaya putih menerangi area itu, menyedot mayat Souscates di udara.
Kelompok Long Hao Shen yang terdiri dari 3 orang melebarkan sayap spiritual mereka, dan terbang tinggi di udara. Selama pelarian mereka, 2 penjaga suci menjadi pengalihan yang nyaman bagi mereka. Pada saat kelompok 3 Long Hao Shen ini berhasil lolos, mereka berubah menjadi 2 kilatan cahaya, kembali ke melodi abadi. Tidak mengambil jeda, kelompok 3 Long Hao Shen dengan gila-gilaan bergegas pergi, sambil berusaha sebaik mungkin untuk tetap berada di ketinggian. Tepat pada saat ini, beberapa perubahan tampaknya telah terjadi, ketika danau di sisi lain tiba-tiba mulai mendidih. Segera, cahaya keperakan tebal melesat keluar, dengan kecepatan bahkan melebihi pengawal suci ke-10. Begitu mulai terbang ke arah mereka, tubuhnya menghilang tanpa jejak, muncul dalam sekejap mata ratusan meter jauhnya. Itu adalah teleportasi instan. Begitu cahaya perak ini muncul, suara gertakan bergema, menyebar ke seluruh sekitarnya. Detik berikutnya, serangkaian retakan terjadi berturut-turut. Yang lebih mengerikan lagi, seluruh racun di sekitarnya berubah menjadi perak, tampak seolah-olah tidak ada yang lain selain energi spiritual atribut spasial yang tersisa. Situasi yang lebih buruk yang diantisipasi kelompok Long Hao Shen telah terjadi. Kelompok Sauskates ini memang memiliki seorang raja di antara mereka. Kelompok Long Hao Shen telah berhasil melakukan serangan diam-diam dan membunuh lebih dari selusin Skates. Namun, itu membuat marah Raja Sketsau ini, yang sekarang membalas. Benar, Sausket tidak memiliki kemampuan terbang, tetapi dengan menggunakan kemampuan teleportasi spasialnya, Sausket King langsung muncul di udara, sebelum mengayunkan ekor besar di punggungnya, seperti panah yang diarahkan dari jauh. Menjadi binatang ajaib yang kuat dari peringkat ke-10, itu adalah salah satu penguasa di rawa-rawa ini, yang tentu saja memiliki metode sendiri untuk mengunci lokasi Long Hao Shen dan 2 lainnya. Dan selanjutnya, hanya butuh 3 kilatan baginya untuk melihat kelompok Long Hao Shen. Namun, juga pada saat itu juga, sosok gagah dari Sausket King tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba berbalik, ia melihat ke tempat tinggalnya di arah yang berlawanan. Karena pembekuan yang tiba-tiba ini, penampakan Sausket King ini menjadi terlihat. Penampilannya mirip dengan Sauskates biasa, yang dalam hal ini mirip dengan ikan. Di kepalanya ada tanduk besar, dengan bilah tajam berkilauan dalam cahaya perak di kedua sisinya. Cahaya yang dipancarkan darinya bahkan lebih dalam warnanya daripada mitos, dan bahkan lebih terang dari esensi emas. Juga, pancaran yang keluar dari tubuhnya diwarnai dengan campuran hijau dan perak. Dari perutnya, 2 jenis sayap mencuat. Jenis sayap ini masih belum cukup untuk memungkinkannya terbang, tetapi memungkinkannya untuk meluncur. Menjadi binatang ajaib yang kuat yang mengalami evolusi tak terhitung untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dunia luar, Gen Sausket sudah tidak sama lagi, menjelaskan mengapa Sausket ini mampu meluncur. Setelah ribuan tahun, siapa yang bisa yakin bahwa mereka masih tidak bisa menumbuhkan sayap? Di balik tanduknya, kedua mata Sausket King tampak lembut dan kurus, memperlihatkan ekspresi suram. Kedua matanya mengerut, mengeluarkan tatapan bingung. Setelah mencapai levelnya, binatang ajaib akan memiliki kecerdasan yang cukup besar. Menuju provokasi Long Hao Shen, itu tentu saja bertindak atas nama saudara-saudaranya, tapi tepat ketika hendak mengejar sekelompok Long Hao Shen, tiba-tiba memiliki rasa krisis yang besar. Perasaan krisis ini tidak ditujukan padanya, tetapi pada habitat kerabatnya. Teriakan Phoenix yang bergema terdengar di udara, dan nyala api biru besar terbang di cakrawala. Karena keberadaannya, Sausket King tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, teleportasi spasial lain terjadi. Kali ini tidak ditujukan untuk mengejar kelompok Long Hao Shen, tetapi ke arah rumahnya. Ketiganya tentu saja penuh kebencian, tetapi dibandingkan dengan habitat yang telah mereka bangun selama ribuan tahun terakhir, mereka tidak berarti apa-apa. Nyala api biru yang menyilaukan itu sudah dianggap sebagai ancaman besar dalam indera Raja Sketsau. Jika dibiarkan masuk ke dalam danau, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang berani dia bayangkan. Namun, langkah ini datang terlambat pada akhirnya. Begitu Sausket King melakukan teleportasi dirinya di kisaran danau,
seekor Phoenix biru sudah jatuh ke dalam, membuat jalan di danau yang jernih. Saat teriakan tajam keluar dari mulut South Cat King, tubuhnya melintas, memasuki danau. Tapi saat itu juga, air di dalamnya sangat mendidih. Dalam kepanikan total, sejumlah besar South Cates keluar dari danau, yang segera berubah menjadi biru. Air yang terciprat menguap dengan kecepatan yang mengerikan, dan danau yang awalnya tidak begitu besar ini berkurang ukurannya dengan sangat cepat, secara bertahap mengungkapkan lahan basah yang awalnya tersembunyi di dalam danau. Menjerit berturut-turut, kemarahan South Cat mencapai titik ekstremnya, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak berdaya dalam situasi ini. South Cat King adalah binatang ajaib berelemen spasial dan angin, bukan makhluk berelemen es. Apa yang bisa dilakukannya untuk membuat air yang menguap menjadi dingin? Secara kebetulan, suhu tinggi ini tidak bertahan terlalu lama, dan setelah danau kehilangan sepertiga ukurannya, situasi akhirnya menjadi tenang. Padahal, ini terkait erat dengan tingkat kelembaban di tempat ini. Jika ini terjadi di luar rawa-rawa ini, kerusakannya akan lebih parah. Namun meski begitu, hilangnya sepertiga danau jelas merupakan hal yang sangat buruk bagi kelompok South Cates ini. Siapa yang tahu berapa lama mereka akan mengumpulkan begitu banyak air di sana? Danau yang airnya jernih ini tidak hanya digunakan sebagai habitatnya, tetapi juga sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan air dalam jumlah besar. Dan penerima manfaat pertama dari tanaman air ini adalah South Cat King. Air di danau masih mendidih, sehingga South Cates tidak mau bergerak ke dalam, dan tanaman air di dalamnya kemungkinan besar terbawa arus mendidih. South Cat King masih bergerak, mengeluarkan semburan energi spasial di udara, menghasilkan jaring perak yang sangat besar, membelah udara. Namun, bahkan jika itu lebih kuat, apa yang bisa dia capai dengan udara? Ini tidak lebih dari ventilasi yang sia-sia. Di udara, Lin Xin terbawa oleh Han Yu, sementara Hao Yue menunggu mereka di langit. Hao Yue adalah kartu truf terakhir yang disimpan oleh Long Hao Shen, digunakan sebagai barisan belakang dan pengalih perhatian terakhir mereka. Long Hao Shen tidak akan mengalami kesulitan untuk merasakan keberadaannya karena kontrak darah mereka, dan untuk bersatu kembali dengannya. Saat ini, Lin Xin memiliki wajah yang sangat pucat, berkeringat, tetapi dia masih sangat bersemangat. Sore ini, mereka dikejar seperti anjing oleh South Cates ini, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang keputusasaan mereka tentang hal itu. Ini akhirnya bisa dilihat sebagai balas dendam yang baik. Semua ini berjalan sesuai dengan rencana mereka, dirumuskan terutama oleh Long Hao Shen, dan ditingkatkan dengan bantuan semua orang di tim. 3 dari Long Hao Shen, Sima Xian, dan Wang Yuan akan bertindak sebagai kekuatan penyerang utama, dengan bantuan penjaga suci ke-11 dan ke-12. Tujuan mereka adalah untuk membunuh South Cates sebanyak mungkin. Diumpan oleh pengawal suci ke-10, South Cates keluar seperti yang diharapkan, dan Long Hao Shen sedang menunggu di udara agar mereka kembali ke habitatnya. Pada saat ini, kewaspadaan mereka akan berada di titik terendah, sementara kelompok Long Hao Shen dipersiapkan dengan kekuatan mereka terpelihara dengan baik, memiliki teknik terbesar mereka siap diluncurkan. Dengan 2 penjaga suci dan Yating, mereka bertiga mengeluarkan ledakan kekuatan instan terbesar mereka, berhasil membunuh beberapa South Cates dalam sekejap yang kekuatannya adalah serangan mereka dengan kualitas pertahanan yang sangat rendah. Meteor cahaya Yating sangat menentukan, berhasil membelah seluruh kelompok yang dibentuk oleh South Cates, dan mengguncang sejumlah besar dari mereka, memberi 3 lainnya banyak waktu. Dan yang terjadi selanjutnya adalah Long Hao Shen menyuruh Lin Xin dan Han Yu pergi terlebih dahulu, membuat jalan memutar dari danau, untuk pergi ke sisi lain, di mana persiapan untuk kompor spiritual Blue Fire Phoenix disiapkan. Terlepas dari apakah South Cat King hadir, ketika sinyal Long Hao Shen datang, Lin Xin bersiap untuk bertindak, memancing kekuatan musuh terbesar. Yang mengirimkan sinyal adalah pengawal suci ke-10 yang telah menarik South Cates sebelumnya. Dengan keberadaan melodi abadi, hubungannya dengan Long Hao Shen dipertahankan tanpa masalah. Setelah mengejek musuh padanya, dia kembali ke Lin Xin dan Han Yu. Fakta bahwa South Cat King benar-benar muncul segera membuat Lin Xin khawatir,
yang tidak ragu-ragu untuk menggunakan Phoenix Api Biru dengan kekuatan penuh, jadi mengapa dia tidak menahan apapun dalam serangan habis-habisan dengannya. Kemudian diikuti kemunculan tiba-tiba Phoenix Api Biru yang mengerikan, yang mengarah ke habitat Sauskates. Di depan Phoenix of Blue Flames yang sangat mengesankan, South Cat King tidak punya pilihan selain menghadapinya, tapi hasilnya ternyata lebih baik dari yang mereka bayangkan. South Cat King tidak mengejar mereka. Sangat cepat, semua orang berkumpul di punggung Hao-Yue, dan sayap besarnya terbuka, membawa mereka melalui gas beracun saat ia terbang jauh. Sampai sekarang, semua orang tidak berani bersantai, kemampuan teleportasi spasial dari South Cat King terlalu menakutkan. Jika dia bertekad untuk mengejar mereka, menghadapinya tidak akan mudah bagi kelompok itu. Cair tidak bergabung dalam pertempuran dari awal sampai akhir, dan tetap sebagai truf tersembunyi Long Hao Shen. Salah satu alasannya adalah karena Cair sendiri belum terbiasa dengan kemampuannya sendiri, dan yang lainnya karena kekuatan sabit Dewa Kematian. Jika South Cat King benar-benar memutuskan untuk mengejar, mungkin Long Hao Shen dan Cair harus berusaha sekuat tenaga untuk memberi semua orang waktu untuk melarikan diri. Ini semua hipotetis, dan berpikir lebih jauh tentang ini adalah sia-sia. Saat Hao-Yue terbang menjauh dari danau, semua orang akhirnya mereda dari kegugupan yang mereka miliki di dalam. Lin Xin menunjukkan Long Hao Shen gerakan jempol, sebelum menutup matanya, menderita seperti simasian dari efek samping dari kompor spiritualnya. Han Yu menyatakan sambil tersenyum, seperti yang diharapkan, Kapten menunjukkan pandangan ke depan yang luar biasa. Dengan Phoenix of Blue Flames yang ditujukan ke habitat mereka, Sauskates ini benar-benar tidak berani mengejar kita lebih jauh, dan memilih untuk mempertahankan rumah mereka sendiri. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya untuk menjawab, operasi ini benar-benar berbahaya. Teror dari South Cat King ini bahkan melebihi ekspektasiku. Meskipun pada saat mereka bertiga dikejar oleh South Cat King, mereka tidak benar-benar harus bersilangan tangan, Long Hao Shen dapat dengan jelas merasakan teror dari South Cat King. Energi spiritual di udara semuanya berubah menjadi elemen spasial, dan bahkan dewa pilihan seperti dia tidak dapat merasakan esensi cahaya apapun. Ini menandakan bahwa Raja Sketsau ini harus melampaui 200.000 unit energi spiritual, menjadikannya bukan binatang ajaib biasa dari peringkat ke-10. Jika pembangkit tenaga listrik seperti itu menaruh perhatiannya pada mereka, melarikan diri akan menjadi hal yang sangat sulit bagi mereka untuk dilakukan. Sampai mereka aman, punggung Long Hao Shen masih meneteskan keringat. Han Yu mengangguk, kali ini benar-benar penuh dengan bahaya besar. Kapten, haruskah kita kembali ke Menara Keabadian untuk beristirahat dan mengatur ulang? Long Hao Shen mengangguk, nyanyian tanpa ragu-ragu. Cahaya keemasan lembut perlahan-lahan menyala, menyelimuti semua orang di ruang lingkupnya. Menunjukkan ketergantungannya, Han Yu juga melepaskan kemampuan dari tungku spiritualnya sendiri, menyelimuti semua rekannya dengan itu. Tiba-tiba, murid Long Hao Shen berkontraksi, dan mantranya menjadi tergesa-gesa. Sementara itu, Hao Yue mengeluarkan raungan, melepaskan kilatan warna-warni yang menutupi semua orang secara bersamaan. Segera, kelima kepalanya terangkat ke atas dan menggeram, melepaskan pancaran warna penta yang menakutkan dan mistis. Essence of Disorder berwarna penta. Cahaya keperakan muncul di udara tanpa suara, berbenturan dengan Essence of Disorder berwarna penta yang sedikit menundanya. Detik berikutnya, Long Hao Shen dan rekan-rekannya menghilang, sudah berteleportasi karena hanya secercah cahaya yang tersisa.